Suatu hari, tiba-tiba dunia berakhir. Planet ini tenggelam dalam kekacauan karena bangunan-bangunan runtuh dan orang-orang meninggal satu persatu. Kemudian, wabah menyerang. Pada awalnya, semua orang terkejut. Pasar saham ambruk, mendorong dunia ke dalam kepanikan. Berita menyebar dengan cepat. Dunia akan berakhir. Perang pecah dan negara-negara mulai saling bertempur. Ekonomi hancur. Kelangkaan makanan melanda planet ini. Dan karena kelangkaan tersebut, konflik global meletus. Sebungkus mie instan kecil dijual dengan harga jutaan. Keputusasaan memenuhi jalanan dengan orang-orang yang memohon dan melakukan protes. Itu adalah bencana yang tak terbayangkan. Namun, ini bukan karena ulah manusia. Tiba-tiba, monster fantasi muncul di bumi. Itulah akhir dari umat manusia yang sebenarnya. Mirip dengan novel klasik, segera setelah monster muncul, manusia mulai memiliki kemampuan khusus. Mereka menjadi metahuman, dan pemberitahuan sistem mulai muncul, memberikan alat untuk melawan makhluk-makhluk ini. Sampai pada titik ini, semuanya tampak seperti pengaturan klasik. Namun, di sini ada perubahan tak terduga. Meskipun memiliki kekuatan baru, makhluk-makhluk yang muncul adalah mimpi buruk pada tingkat kesulitan neraka. Kemampuan metahuman tersebut benar-benar tidak berguna. Monster-monster itu membantai manusia seolah-olah tidak ada apa-apa. Hanya dalam 3 hari, bumi hampir hancur. Kemudian, adegan berpindah dan cerita yang sebenarnya dimulai. Kamera menyorot sebuah bangunan tinggi yang utuh di tengah reruntuhan. Semua bangunan di sekitarnya hancur. Segalanya hancur kecuali bangunan tersebut. Di dalam bangunan itulah tinggal karakter utama kita, Seo Jun. Adegan berganti ke Seo Jun bersantai di ruang berantakannya, santai mengunyah keripik dari kemasan. Penampilannya lusuh. Dia terlihat lemah, mengenakan kaos putih lama yang kusam. Seo Jun mengunyah keripik, sambil meneguk minuman dingin yang hampir habis. Dia mendesah dan mulai bercerita, dunia hampir hancur. Namun, disinilah dia, santai seolah tak ada yang terjadi. Kita melihat detail ruang itu, tumpukan kemasan ramen kosong, tisu-tisu yang kusut, dan kantong sampah yang ditumpuk di sudut-sudut, kemungkinan berisi sisa makanan. Tempat ini kacau. Seo Jun melanjutkan dengan sedikit kesedihan. Di apartemen seluas 100 meter persegi ini, dia sendirian. Ibuku, ayah, kakek, dan neneknya, semuanya di luar. Seo Jun mengungkapkan cerita latar belakangnya. Ayahnya telah membeli apartemen ini, menghabiskan 200 juta won yang dipinjam dari bank dan 200 juta won lainnya dari tabungan hidupnya. Rencananya adalah agar seseorang tinggal di sini selama 2 tahun untuk mendapatkan manfaat pajak dari memiliki properti di bangunan mewah ini. Meskipun tidak kaya, berakhir di sini. Namun sekarang, dengan munculnya bencana tiba-tiba, Seo Jun terperangkap sendirian di bangunan ini. Apakah Seo Jun peduli? Tidak sama sekali. Seo Jun adalah seorang pengurung diri sejati. Dia lebih suka tinggal di rumah. Namun, dia memiliki satu keluhan utama. Tidak ada internet. Seo Jun berseru, ini neraka. Bencana di luar sudah cukup buruk. Tetapi baginya, tidak ada internet adalah mimpi buruk yang lebih besar. Menatap ponselnya dengan ekspresi sedih, Seo Jun berpikir, apa yang seharusnya dia lakukan sekarang? Tidak ada internet? Bagaimana saya bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Tiba-tiba, Seo Jun membeku. Dia mendengar teriakan keras dari luar. Kaget, dia melompat. Perlahan, dia merayap ke jendela dan menengok. Sebuah makhluk raksasa dengan sayap yang menakutkan terbang lurus ke arah apartemennya. Mata Seo Jun melebar kaget saat dia menatap monster yang semakin mendekati. Dalam hitungan detik, makhluk raksasa itu menabrak jendela, berhenti tepat di luar. Makhluk itu mengerikan, dengan mulut yang raksasa, licin, seperti tentakel. Ketika mulutnya terbuka, 3 mulut lain muncul, masing-masing dilapisi barisan gigi tajam yang bersinar. Pemandangan itu jauh dari menyenangkan. Seo Jun berpikir monster itu akan memakannya. Dengan suara dentuman yang menggelegar, tubuh monster menabrak jendela. Seo Jun menjerit dan mundur terhuyung-huyung, jatuh keras ke lantai. Jantungnya berdebar-debar saat teror menyapu dirinya. Namun, kemudian, terjadi sesuatu yang aneh. Monster itu tidak dapat masuk. Ia mencoba lagi dan lagi untuk menembus penghalang tak terlihat di apartemen.
Seo Jun perlahan membuka matanya. Napasnya masih berat karena ketakutan. Notifikasi sistem muncul di depannya. Subjek yang tidak diizinkan untuk masuk telah mencoba untuk menembus ruangan yang telah dicegah oleh sistem. Seo Jun menatap pemberitahuan tersebut. Ketakutannya perlahan berubah menjadi kebingungan. Apa sistem ini? Kenapa monster tidak bisa masuk? Perlahan, pemahaman mulai muncul padanya. Sistem ini nampaknya sedang melindunginya. Sesaat kemudian, sebuah cahaya berwarna biru terbentuk di depan jendela Seo Jun. Tertarik dan putus asa, ia berusaha membuka pintu rumahnya, namun menemukannya dalam keadaan terkunci. Terjebak. Frustasi, ia menendang pintunya dengan marah. Setelah berjuang selama setengah jam, pintu tetap tidak bergerak. Kelelahan, Seo Jun merunduk ke lantai, lalu perlahan mendekati jendelanya dan menatap keluar, wajahnya penuh dengan kekecewaan. Menceritakan kesulitannya, Seo Jun menjelaskan bahwa ini adalah hari ketiga dari kiamat. Meskipun kemampuannya telah menjaganya tetap aman, namun juga sepenuhnya menjebaknya di dalam rumahnya. Kebenaran kelam tentang kemampuannya mulai tersadar. Berada di kegelapan kamar, Seo Jun mengamati dunia di luar hancur. 3 hari setelah kiamat, tidak ada cahaya di rumahnya. Ia tenggelam dalam kegelapan. Persediaan makanannya semakin menipis, dan dalam 1 atau 2 hari ke depan, ia tak akan memiliki makanan lagi. Kesadaran bahwa semua pintu rumahnya terkunci hanya menambah deritanya. Dipaksa menggunakan kantong plastik untuk kebutuhan dasar, Seo Jun tidak bisa menghindari kekesalannya atas terjebaknya di apartemen tersebut. Meskipun melindunginya dari ancaman luar, efeknya adalah memenjarakannya di rumahnya sendiri. Seo Jun berteriak frustasi karena kemampuan aneh ini. Dia terjebak di sini. Dia tak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dia akan kelaparan sendirian di rumah ini. Sambil memegangi kepalanya, Seo Jun mengeluh bahwa, meskipun aman, masalah sebenarnya baginya adalah makanan. Persediaan hampir habis, listrik di kulkasnya telah mati, dan makanan yang tersisa mulai rusak. Hanya ada beberapa paket ramen yang tersisa. Rasa putus asa menyergapnya saat ia menggigit jari-jarinya, tak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Tanpa diduga, sistem memberikan pemberitahuan, Seo Jun telah memburu caleg level 23. Dia telah mendapatkan sejumlah besar poin pengalaman, dan kemampuanmu telah naik level. Seo Jun duduk terpaku, matanya melebar. Mempertimbangkan. Bagaimana dia bisa memburu sesuatu? Bahkan dia sama sekali belum keluar dari ruangan ini. Dia menatap pemberitahuan sistem, berjuang untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. Lalu sesuatu tersadar. Seo Jun melompat memekakan mata, menuju ke balkon, dan menatap ke bawah. Matanya melebar kaget. Tubuh besar makhluk bersayap yang sebelumnya menabrak jendelanya tergeletak tak bernyawa di bawahnya. Tubuh raksasa itu dikelilingi oleh goblin bersenjata. Seo Jun berpikir, apakah dia tanpa sadar membunuh makhluk itu hanya karena menabrak jendelaku? Saat Seo Jun mencoba menyatukan pikirannya, sistem memberinya pemberitahuan lagi. Kamu telah memperoleh keterampilan baru. Barang jarahan di sekitarnya telah memenuhi syarat dan sistem sedang menghitung jarahan tersebut. Sebelum Seo Jun dapat benar-benar memproses semua ini, goblin-goblin di bawah mulai bersikap aneh. Mereka menjadi agresif, meraung keras menatap langit. Seo Jun menatap ke bawah dengan bingung, tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Secara tiba-tiba, perilaku goblin-goblin tersebut semakin aneh. Beberapa menggenggam kepala mereka dalam siksaan, sementara yang lain dengan liar merobek makhluk raksasa yang tergeletak dengan tangan dan kuku mereka. Kemudian, sistem mengumumkan, perhitungan jarahan telah selesai. Seo Jun telah memperoleh 2,2 juta won, yang setara dengan $1.500 AS. Jumlah tersebut sudah disetorkan ke dompet tertutup Seo Jun. Seo Jun terperangah melihat sejumlah uang sedemikian besar sekaligus, tetapi kejutannya belum berakhir. Tiba-tiba, lampu di kamarnya berkedip. Seo Jun menyadari bahwa tidak hanya lampu yang berfungsi, tetapi semua kipas dan peralatan listrik di rumahnya kini berfungsi dengan baik. Sistem memberinya pemberitahuan lagi. Sistem tertutup tertinggi telah ditingkatkan. Keterampilan pasif baru, deklarasi rumah level 3, telah diaktifkan. Seo Jun benar-benar terkejut. Tetapi saat menyadari bahwa listriknya telah pulih, kejutannya berubah menjadi kebahagiaan. Dia menggenggam erat kepalan tangannya dan bergegas memeriksa kulkas. Dengan gembira, dia membuka pintunya dan melihat bahwa kulkasnya kini berfungsi dengan baik.
Tidak berhenti di situ, Seo Jun bergegas ke kamar mandi, membuka keran air, dan melihat air mengalir kembali dengan lancar. Menguji lebih jauh, dia menyalakan kompor induksinya. Dan mesin itu menyala tanpa masalah. Seo Jun terlalu senang sampai jatuh ke lantai. Air mata mengalir di wajahnya sambil berbisik, semuanya berfungsi lagi, seperti dulu. Dia benar-benar yakin bahwa dia akan mati sendirian di ruangan ini tanpa listrik atau air. Namun sekarang, sepertinya nasib memberinya kesempatan. Setelah sedikit tenang, tiba-tiba terlintas ide dalam pikirannya. Perlahan, dia melihat ke ponselnya dengan harapan. Mungkinkah internet juga sudah menyala kembali? Namun harapannya hancur ketika melihat layar masih menunjukkan tidak ada internet. Seo Jun meraih kepalanya bingung dan duduk di lantai, sedih dan merasa kalah. Setelah beberapa saat, tangannya tanpa sengaja menabrak sesuatu. Dia melihat ada flash disk di samping tempat sampah. Penasaran, Seo Jun mengambilnya dan memasukkannya ke komputernya. Di dalam flash disk itu terdapat foto-foto lama Seo Jun. Saat foto-foto itu muncul di layar, dia melihat ibunya memberinya makan saat masih bayi. Foto lain menunjukkan Seo Jun yang lebih muda siap masuk sekolah dasar, bergandengan tangan dengan ibunya. Slideshow berlanjut dengan Seo Jun remaja tersenyum bahagia bersama kedua orang tuanya. Terakhir, muncul foto Seo Jun usia 20 tahun, berdiri bangga di antara ibu dan ayahnya, yang semua tampak bahagia. Melihat foto keluarga itu membuat Seo Jun bercampur emosinya. Rasa tidak nyaman dan amarah memenuhinya. Dengan tatapan tajam, Seo Jun berkata, dia harus membawa keluarganya kembali ke tempat yang aman ini. Tak peduli apapun, yang terjadi dia akan keluar dari ruangan ini dan menyelamatkan orang tuanya. Itulah tujuan Seo Jun. Dia bangkit dengan tekad kuat dan kembali ke balkon. Ketika mendekat, dia memikirkan cara untuk melarikan diri dari rumahnya. Seo Jun memutuskan untuk mencoba kemampuannya, berharap menemukan petunjuk untuk bisa bebas. Saat memeriksanya, Seo Jun menemukan hal baru. Ada toko tersembunyi, level 1. Sistem menjelaskan bahwa melalui toko ini, dia bisa membeli barang apapun dengan harga pasar aslinya. Seo Jun bingung. Dia tidak benar-benar paham bagaimana toko itu bekerja atau cara menggunakannya. Lalu, sistem memintanya untuk mencantumkan barang sebagai pembelian pertama. Saldo 2,2 juta won ditampilkan dan sistem bertanya, apakah Seo Jun akan mencantumkan pembelian pertamanya?